Karena ada isu tadi, wah di Bandung banyak alih fungsi lahan. Iya, kalau lahan banyak berfungsi, beralih, tapi tata ruang nggak boleh terlanggar. Neracanya bagaimana luar terbuka hijau, kami masih luas. Ruang terbuka hijau kami itu masih banyak, masih di 70% ruang terbuka hijau di kami. Gunung-gunung, hanya tadi di daerah tertentu padat dengan rumah, dengan perumahan. Satu sisi perumahan nggak bisa ditolak karena kebijakan menteri perumahan rakyat harus punya rumah mereka. Mana mobilnya, oi? Saudara, saya temui Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kang Emil, terima kasih telah bersedia diwawancari program Aiman. Sama-sama, Kang Aiman. Kang Emil, saya baru berkunjung ke hulu di Jawa Barat ini yang menjadi penyebab banjir di Kota Bandung. Itu ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tapi yang menjadi miris adalah yang menjadi korban adalah Kota Bandung, wilayah Kang Emil dan warga Kang Emil. Saya menanyakan, ada kekhawatiran yang berlebih terkait ini karena kalau kita lihat visualnya kemarin, gambarnya kemarin luar biasa. Mobil pun terseret, apalagi orang. Ya, yang pertama ya, sebagai pemimpin wali kota, kita selalu berupaya itu dulu. Jadi sebelum kejadian banjir yang kemarin, 2 tahun itu udah kita kerjakan. Semua teori itu. Bikin danau resapan sudah, bikin program supaya nabung air biopori sudah, gorong-gorong diperbesar 2 kali 2 meter, sudah dan sedang berlangsung, kan begitu ya. Pagarsi yang mobil keseret itu udah diperbesar gorong-gorongnya tuh, 4 meter kali 2 meter. Menurut insinyur, Pak, cukup, gitu bahasanya kan. Ya udah kita bikin, saya belanjakan sekitar 4 miliar di situ. Ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena prediksi si air yang menurut versi hitungan kita tidak sebesar yang terjadi kemarin. Karena curah hujannya tinggi. Karena pas hari kemarin itu, menurut BMKG, curah hujan itu 3 kali lipat. Jadi hujan itu kan ada tipe deras lah ya, istilah awamnya. Ini 3 hari jatah deras, dikompres jadi 2 jam gitu. Maka volume air kan 3 kali lipat. Jadi si hitungan dari insinyurnya itu nggak memadai gitu. Ini kan jadi pelajaran, tapi bukan berarti kita nggak ngerjain kan. Nah makanya sekarang ada 2 hal. Pertama, saya meminta ada koordinasi yang lebih baik. Karena levelnya bukan di kami, level kami dengan Bupati Wali Kota kan setara ya, jadi agak susah. Memang level provinsi yang kita harapkan mengkoordinasikan. Karena air kan lintas wilayah. Di Republik ini, aset-aset ini dimiliki oleh institusi yang berbeda-beda. Ada kesulitan untuk mengkoordinasikan soal itu, Kang Emil? Iya, ada. Apa misalnya? Contoh soal Pagarsi ini. Ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung yang atasnya ada provinsi. Apa yang Kang Emil lakukan? Ya, saya hanya bisa menyampaikan, contoh ya, beberapa titik banjir itu sumbernya ada di seberang lah ya. Seberang udah perbedaan wilayah administrasi. Saya hanya bisa menyampaikan, bisa nggak tolong dibantu. Masalahnya bukan di wilayah saya, tapi ngomongnya ke sumbernya siapa? ke sesama bupati wali kota. Oke. Ada komunikasi lah ya. Dihadiri oleh gubernur juga? Nggak ada, kan forum koordinasi ini baru dibentuk. Bahkan baru dibentuk? Iya, baru dibentuk. Penanggulangan banjir ini antar wilayah ini sekitar 3 minggu setelah kejadian itu. Jadi sebelumnya memang tidak ada. Dan selama 2 tahun ini nggak ada se-ekstrim itu kan, makanya nggak pernah dengar ada cerita-cerita kan tentang banjir yang Bahkan ekstrim. sepanjang sejarah ada banjir, ada arus, tapi tidak pernah sederas itu. Ya kira-kira begitu. Nah sekarang masalah sumbernya kan di utara. Di utara saya sudah mencoba sebisa saya. Utara yang bagian saya izin itu sangat ketat. 3 tahun saya jadi wali kota. Saya tidak banyak menerbitkan izin-izin apartemen, ya, boleh dikatakan mendekati 0 lah kira-kira begitu. Saking saya menjaganya, ya, bahkan saya sempat dianggap musuh developer lah kira-kira karena izinnya susah kalau di utara kan. Tapi kan ngapain juga, saya kasih izin, saya nggak ngapa-ngapain, masalahnya kan hadir di Kota Bandung. Nah,
Jadi koordinasi, alhamdulillah sudah ada, walaupun agak terlambat tapi nggak ada masalah. Sekarang saya mau fokus ke solusi. Oke lah, saya nggak bisa ngontrol, bukan wilayah saya. Sekarang teorinya adalah menurut para ahli, Pak Ridwan bikin air itu parkir dulu. Supaya volume yang 100% ini dipecah-pecah dulu, disimpan, sehingga yang masuk ke sungai itu tidak 100%. Caranya? Caranya adalah bikin danau atau kolam retensi. Maka 2017 saya sudah ada 6 lokasi yang akan saya bikinkan danau retensi atau parkir air. Mudah-mudahan pada saat kejadian lagi, si air 100% itu tersebar setengahnya ke danau yang jumlahnya 6. Ya. Nah, si 50% mengikuti volume sungai yang memang dari dulu segitu-gitu aja. Meskipun itu tidak akan selesai karena itu masalah di hilir kalau hulunya tidak diperbaiki. Nah, tapi itu hanya upaya yang sifatnya kuratif, dan saya nggak bisa menjamin kan dengan 6 danau retensi kalau di utaranya banyak dibangun-bangun izin-izin yang akhirnya membuat resapan turun dan sebagainya gitu, kira-kira begitu. Apa yang Kang Emil sampaikan ke Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung, mungkin juga Bupati Sumedang, Bupati Subang yang terkait dengan hal ini juga, hulu? Ya, kita nggak bisa saling menyalahkan lah, ya. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Dan memang kejadian sudah lama ini. Ya, ini akumulasi lebih dari 10 tahun puluhan tahun juga dari zaman Republik ini ada kan, nggak ada kejelasan yang strict lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya saja. Jadi dengan ada forum penanggulangan banjir bersama ini, kita ingin ada rapat lah seminggu sekali, 2 minggu sekali menyinkronkan kan, supaya kita bisa membelanjakan anggaran juga nyambung. Yuk jalur sungai A dulu kan, A saya belah sini, sungai A saya 50%, A yang utaranya ke Kabupaten Bandung Barat, A yang selatan, begitu. Jangan saya belanja di sini, yang lain belanjanya di tempat lain kan, sehingga akhirnya nggak nyambung. Jadi, nah banjir itu kan terbagi dua ya, ada banjir karena hujan turun ke jalan, terus ke gorong-gorong. Nah ini sudah diperbaiki, namanya banjir genangan atau cilencang kalau bahasa. Ada banjir karena sungai meluap. Nah kalau sungai meluap saya agak susah mengontrolnya karena tadi sumber air banjir sungai itu kan dari hulu. Tapi kalau ke gorong-gorong itu bisa saya kontrol. Yang pagar sih adalah banjir kiriman karena sungai meluap. Iya. Tapi saya nggak ada masalah ya, biasa kan dibully, dikritisi. Saya bilang saya Emang minta. Kang Emil dibully? Oh banyak sekali.